Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sultan Arba'i. Kali ini saya akan berbagi ilmu yang saya dapatkan dari perkuliahan, dan saya juga ini untuk memenuhi eh, tugas dari UTS Enterprise Research Training. Oke, ini dia soalnya. Nah, soalnya jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi, keperluan, dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Untuk struktur komposisinya, strukturnya seperti ini. Dari D memesan ke 2C membutuhkan 3B, dan 2C membutuhkan 1A. Nah, yang pertama kita harus menentukan nilai-nilai seperti netting, loading, offsetting pada pusatnya terlebih dahulu, yaitu D. Jadi kita tentukan dulu. Nah, di sini kondisinya untuk D adalah seperti ini. Nah, ini seperti ini kan, sudah ada kebutuhan kotornya dan jadwal penerimaan persediaannya, dan persediaan di tangan sudah ada. Tinggal ada ketentuan lagi, bagaimana pencarian nilai loading barang D dengan menggunakan fixed periode requirement FPR dengan intuisi sebesar 4 bulan, the time 1 bulan. Oke, langsung ke jawabannya ya. Yang pertama kita cari netting. Netting itu dicari dengan kita menggunakan tabel ini tadi yang sudah ada nilai-nilainya. Kita masukkan sini, kemudian kita cari persediaannya, kebutuhan bersihnya, dengan cara kita mempunyai persediaan di tangan sebesar 18 awal, kemudian pada bulan periode 1 ada kebutuhan 10, jadi dikurangkan, sisanya 8 masih ada di tangan. Kemudian di bulan kedua ada 15 kebutuhan, sedangkan yang kita miliki adalah 8 kurang 7, jadi itu masuk ke dalam kebutuhan bersih 7. Dan selanjutnya kita ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 25 pada periode ketiga, dan kebutuhan kita pada periode ketiga adalah 20, jadi persediaan di tangan kita sisanya adalah 5. Dilanjutkan dengan periode keempat, kita memiliki kebutuhan sebesar 15, sisa di tangan kita ada 5, jadi kurang 10. Nah, kurang 10 itu masuk ke kebutuhan bersih. Kemudian ke periode kelima ada 28, karena tidak ada persediaan kita jadi langsung masuk seluruhnya ke kebutuhan bersih. Begitupun untuk selanjutnya, langsung masuk ke kebutuhan bersih karena tidak ada jadwal penerimaan persediaan serta persediaan di tangan. Untuk totalnya itu 103 dari kebutuhan bersihnya. Kemudian kita tentukan loading. Nah, loading tadi kita menggunakan fixed period requirement atau disebut dengan FPR. Nah, fixed period ini kita ada ketentuan dengan intuisi load sebesar 4 bulan. Maksudnya itu kita menentukan jarak kita akan loading lagi, jangkauannya 4 bulan, jadi dihitung seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menentukan nilai 45 ini kita ambil dari ini, kebutuhan kita selama 4 bulan itu ada berapa. Sini totalnya adalah 45, dan sisanya itu 58. Kita mulai lagi di sini. Dan seperti biasa kita melakukan penjumlahan seperti penentuan kebutuhan bersih tadi. Kita 45-nya, kita memiliki kapasitas pemisahan 45, persediaan di tangan kita ada 38. 45 kurang 7, kebutuhan bersihnya persediaan tangan 38. Kemudian sini karena 0 tetap 38, kemudian ada 10 permintaan lagi, 38 kurang 10 jadi 28, dan di pertemuan periode kelima ada 28, jadi sisanya 0. Kemudian ke-6-nya ada 15, kita melakukan loading lagi, loading dengan sebesar 58, sisanya jadinya 43. Kemudian ke-7-nya ada permintaan kebutuhan bersih sebesar 20, kita kurangkan sisa tadi jadi 23 sisanya, dan diakhiri dengan 23 dan sisanya 0. Nah, total kita melakukan penyimpanan
di gudang sebesar 170 untuk metode EPR ini pada kasus D. Kemudian kita cari offsettingnya. Offsettingnya tadi ketentuannya apa? Ketentuannya adalah lead time yang kita miliki adalah 1 bulan atau 1 periode. Untuk menentukan offsetting, kita ambil saja tabel yang ada di kebutuhan bersih ini. Kita masukkan ke sini offsettingnya, kemudian kita buat kolom offsetting. Nah, di kolom offsetting itu tinggal kita mundurkan saja ke periode 1 bulan sebelum. 1 bulan sebelum kebutuhan bersihnya. Jadi, itulah nilai offsettingnya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya 2C. Setelah kita menemukan D, nah untuk menjadikan barang D itu perlu senilai 2C. Komponen bahan baku 2C dengan kondisi keadaan seperti ini. Tabelnya sudah ditentukan jadwal penerimaan persediaannya pada periode ketiga, 4, dan 6 besar ini. Nah, koefisiennya C itu adalah 2C. Karena ini bergantung, karena D membutuhkan 2C, berarti 2C ini memiliki tinggal mengambil saja dari offsettingnya si D, offsetting si D untuk dijadikan kebutuhan kotor 2C. Karena 2C, jadi offsettingnya dikalikan 2, jadi dapatlah hasil seperti ini. Oke, offsettingnya dapat hasil seperti ini. Dan jadwal penerimaan tadi, jadi didapatkanlah kebutuhan bersih sebesar 14 pada satunya, dan periode ketiga itu 12, periode keempat itu 46, periode kelima 30, keenam 20, dan ketujuh 46. Nah, kemudian kita cari loadingnya. Loading untuk 2C ini menggunakan load for load. Jadi load for load itu dengan kita menggunakan load for load, kita tidak akan berusaha sebagaimana mungkin persediaan di tangan itu selalu 0. Jadi kuantitas pemesanan akan menyesuaikan dengan kebutuhan bersih. Nah, dari jawaban ini kita tahu kalau kebutuhan bersihnya seperti ini dan kuantitas pemesanannya juga menyamai. 14 sama dengan 14, kemudian ketiganya juga sama, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu sama, jadi totalnya juga sama. Dan persediaan di tangan otomatis jadi 0 semua. Ini menghemat biaya penyimpanan di gudang. Dan kita cari lagi offsettingnya dari 2C. Offsetting 2C kita ambil dari ratingnya, kebutuhan bersihnya sudah dapat seperti ini. Lalu apa ketentuannya tadi adalah lead time 1 bulan. Berarti kita mundurkan 1 bulan. Mulai dari H-1 periode. Oke, H-1 periode mulainya. Jadi kita sudah memesannya barang ini H-1 periode. Dan pada periode kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, kemudian setelah itu untuk menjadikan sebuah barang D tadi juga dibutuhkan komponen bahan baku 3B dengan keadaan seperti ini. Oke, keadaan seperti ini. Koefisiennya adalah 3. Nah, dengan ketentuan pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20. Lead time-nya 2 bulan. Oke, kita langsung ke jawabannya. Nah, untuk nettingnya seperti ini. Kita masih tetap sama seperti yang 2C tadi. Kita mengambil dari offsettingnya si D. Nah, offsetting si D itu tinggal kita kalikan saja sebesar koefisiennya. Koefisien B adalah 3, jadi dikali 3 untuk masing-masing offsettingnya tadi. Dijadikan kebutuhan kotor untuk 3B. Kita masukkan jadwal penerimaan persediaannya sesuai ketentuan tadi. Dan persediaan di tangannya tadi ada 18 persediaan awalnya. Nah, kita proses, jadi dapatlah hasil kebutuhan bersihnya adalah 3, periode 1, 20, periode ketiga, 4, 74, 45, 40, 69. Totalnya adalah 251. Kemudian kita cari loading. Loadingnya tadi menggunakan metode
FOQ atau Fixed Order Quantity. Nah, ini dengan metode ini kita selalu melakukan loading dengan nilai jumlah kuantitas yang nilai jumlahnya sama, yang stabil. Jadi kita akan memesan, misalnya seperti ini ya, kita akan mulai memesan dengan nilai intuisi sebesar 20 unit. Jadi setiap kali kita memesan 20 unit, memesan lagi 20 unit, memesan lagi kurang 20 unit. Nah, pada jawaban ini kita memesan sebesar 20 unit dengan kebutuhan bersih yang kita dapatkan dari netting tadi. Sudah dapat, kita cari kuantitas pemesanannya, kemudian kita proses juga persediaan di tangan. Oke, seperti ini. Nah, ketika ini tidak tercukupi, meskipun kita sudah melakukan loading, jadi otomatis kita masukkan ke kolom offsetting. Jadi seperti ini, mendapatkan persediaan di tangan kita selama periode 1 sampai periode ketiga itu tetap stabil dengan 17. Nah, mulai dari periode keempat, loading kita tidak bisa mencukupi, jadi selalu 0 persediaan di tangan, dan kita melakukan setting mulai dari periode keempat sampai ke 7 dengan sebesar periode keempat 37, 45, 40, 69. Kemudian kita cari offsettingnya. Untuk offsettingnya sendiri, kita ambil dari nettingnya tadi, dengan lead time tadi adalah 2 bulan. Oke, 2 bulan. Lead time-nya 2 bulan, berarti kita mundurkan H-2 bulan. Nah, ini H-2 bulan, kita sudah memesan, melakukan offsetting H-2 bulan dari kebutuhan besinya. Nah, didapatlah hasil seperti ini. Kemudian dari 2C tadi, untuk membuat bahan baku 2C juga diperlukan bahan baku lainnya, yaitu 1A dengan ketentuan seperti ini. Jadwal penerimaan persediaan sudah ditentukan pada periode 3 dan 6, dan persediaan awal adalah 22, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan Rp2.500 per unit per periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ, lead time 1 bulan. Pertama-tama kita cari nettingnya terlebih dahulu. Setelah kita cari, untuk kebutuhan kotornya kita dapatkan dari offsettingnya 2C, ambil, dapat, dan kita kalikan dengan koefisiennya, karena 1 langsung saja kita masukkan kan 1, jadi hasilnya tetap seperti offsetting 2C. Kemudian jadwal persediaannya kita masukkan, persediaan di tangannya 22 awalnya, 22, karena ini kita sudah memesan, kebutuhan kotornya sudah ada, H-1 bulan, dikurangkan, jadi sisa 8, persediaan awal kita sisanya 8, kemudian tetap 8, dan periode kedua 12, jadi kebutuhan bersihnya didapat 4, kemudian jadwal penerimaan ada 15, dan kebutuhan kotornya 46, didapatlah kebutuhan bersih 31, kemudian ada kebutuhan kotor 30, sedangkan persediaan tangan adalah 0, jadi kebutuhan bersih dapat 30, kemudian selanjutnya didapatkan 20, dan pada periode ke-6 ada jadwal penerimaan lagi, jadi kita memiliki persediaan, tapi kebutuhan kotor adalah 46, masih memiliki kekurangan sebesar 26, masuk ke kebutuhan bersih. Jadi total kebutuhan bersihnya kita adalah 111. Nah, setelah itu kita cari loadingnya. Sebelum kita mengotak-atik tabel loadingnya, kita cari dulu poin-poin nilai EOQ-nya, yang menggunakan rata-rata kebutuhan 450 unit, ongkos pesan 2000, ongkos simpan 2500. EOQ-nya rumusnya adalah akar 2 dikali ongkos pesannya tadi, dikali 450 ini rata-rata kebutuhannya tadi, kemudian dibagi ongkos simpan, sehingga dapatlah hasilnya adalah 26,8, kita bulatkan menjadi 27 unit. Nah, inilah ukuran lotnya, kuantitas pemesanannya.
Setiap kita melakukan loading, kita menggunakan sebesar 27 unit. Jika kita melakukan loading jika persediaan sudah tidak mencukupi lagi. Nah, setelah kita proses ke tabelnya, didapatlah hasil seperti ini. Ada loadingnya. Kita melakukan loading mulai dari periode kedua sebesar 27, dan kita melakukan loading lagi pada periode ketiga sebesar 27 karena kurang, dan melakukan loading lagi pada periode keempat, kelima, dan keenam karena harus mencukupi kebutuhan besinya. Dengan persediaan di tangan pada masing-masing periode sebesar ini. Setelah itu kita cari offsetting dari A ini. Nah, offsettingnya adalah seperti ini. Offsettingnya seperti ini. Kita dapat dari nettingnya tadi, hasil kebutuhan bersihnya tadi kita ambil. Di ketentuan tadi lead time-nya adalah 1 bulan. Jadi offsettingnya kita mundurkan 1 bulan. Jadilah seperti ini. Dari jawaban-jawaban tersebut dapat kita tarik explosion-nya seperti berikut, seperti ini. Nah, explosion-nya untuk membuat barang D ini tadi, kita harus melakukan rencana pemesanan. Nah, untuk membuat barang D ini kita melakukan rencana pemesanan sebesar pada periode ke-1 adalah 7, dan periode ketiga 10, periode keempat 28, periode kelima 15, periode ke-6 20, dan periode ke-7 23. Nah, yang dimana untuk membuat barang D tadi kita membutuhkan 2 kali C dan 3 kali B. Maksudnya 2C. Nah, 2C-nya, barang baku C-nya juga melakukan rencana pemesanan sebesar 14 pada sebelum periode pertama, kemudian periode kedua 12, periode ketiga 46, periode keempat 30, periode kelima 20, dan keenam 46. Nah, untuk bahan baku C ini juga perlu bahan baku lain. Jadi mesan bahan baku A untuk membuat bahan baku C. Dipesanlah sebelum tersebut barang A, bahan baku untuk membuat bahan baku A itu juga melakukan rencana pemesanan sebesar pada periode 1 4, periode 2 31, yang ketiga 30, keempat 20, kelima 26. Sebelumnya explosion untuk membuat barang D tadi kita juga butuh 3 kali C, 3C. 3C ini melakukan rencana pemesanan sebesar 3 pada sebelum bulan 1 H-2 bulannya, kemudian pada bulan 1 20, bulan 2 74, bulan 3 45, bulan 4 40, bulan 5 69. Nah, jadi untuk membuat bahan baku barang D ini kita tidak langsung jadi kita harus melakukan pemesanan terlebih dahulu untuk membutuhkan baik itu dari pemesanan barang C-nya ataupun barang B-nya dengan jumlah yang telah ditentukan tadi, jumlah offsetting yang kita tentukan tadi, dan dengan koefisien dari barang bahan bakunya. Nah, dari bahan baku yang setengah jadi tadi juga perlu bahan baku lain. Jadi sebelum dia membuat bahan bakunya, dia juga melakukan pemesanan terlebih dahulu untuk bahan baku yang diperlukannya. Nah, di kasus ini dalam membuat bahan baku C diperlukanlah bahan baku A.